Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur, dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai materi statistik. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang sering keluar pada materi statistika SMP. Jadi yang pertama itu adalah tipe soal untuk menentukan populasi. Nah, kalau pada video sebelumnya kan kita telah menjelaskan mengenai pengertian dari populasi dan sampel. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soal yang berkaitan dengan menentukan populasi. Nah, misalnya Dinas Perhubungan Kota A melakukan penelitian terhadap jenis kendaraan yang melewati jalan X di Kota A. Populasi dalam penelitian tersebut adalah, apakah yang A, kendaraan yang melewati jalan X di Kota A? Apakah yang B, kendaraan yang melewati jalan di Kota A? Apakah yang C, kendaraan Dinas Perhubungan Kota A? Apakah yang D, kendaraan di Kota A? Nah, untuk menentukan populasi pada soal ini gampang sekali ya, karena di sini sudah jelas bahwa penelitiannya ini kan terhadap jenis kendaraan yang melewati jalan X di Kota A. Jadi ya ini populasinya, jenis kendaraan yang melewati jalan X di Kota A. Jadi pilihannya adalah yang A ini ya, ini merupakan populasi. Sedangkan kalau yang ditanyakan itu adalah mencari sampel, maka yang menjadi sampelnya itu adalah kendaraan-kendaraan yang melewati jalan X di Kota A. Ya, jadi beberapa kendaraan yang diambil sebagai sampel di jalan X pada Kota A tersebut. Ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, menentukan sampel. Suatu pabrik tas memproduksi 3.000 unit tas per minggu. Sebelum dipasarkan, tas-tas tersebut harus dicek oleh bagian quality control. Dari 3.000 unit tas dipilih 400 unit tas untuk dicek dan ternyata 15 unit tas diantaranya rusak. Tentukanlah sampel dari pengecekan tersebut. Nah, ini juga sangat mudah menentukannya. Jadi untuk menentukan sampel kita harus tentukan dulu yang mana yang merupakan populasi pada kalimat di soal. Jadi jelas sekali pada soal yang menjadi populasi adalah 3.000 unit tas ya, ini sebagai populasinya. Nah, sedangkan yang menjadi sampel artinya yang dipilih dari 3.000 unit tadi, yaitu 400 unit tas. Nah, inilah yang merupakan sampel. Nah, sedangkan yang 15 ini adalah hasilnya ya. Hasil dari pengecekan terhadap unit tas tadi, yang mana yang rusak dan yang mana yang masih bagus tasnya. Itu yang 15 ini. Jadi 15 ini adalah hasil penelitiannya atau hasil dari pengecekan tersebut. Oke ya. Oke, lanjutkan yang ketiga, yaitu menentukan data kualitatif. Nah, ini contohnya seperti ini. Yang pertama, data banyak follower suatu Instagram. Kemudian yang kedua, informasi tentang penyebab pencemaran air di Sungai Ciliwung. Kemudian yang ketiga, data suhu udara suatu daerah setiap jam selama sehari. Kemudian yang keempat, data kondisi perekonomian warga terdampak COVID-19. Data yang tergolong data kualitatif adalah, nah, pada video yang pertama juga sudah dijelaskan, yaitu data kualitatif ini adalah data yang tidak berupa angka ya. Jadi yang mana di antara keempat ini yang tidak berupa angka? Apakah yang A 1 dan 2, ataukah yang B 1 dan 3, ataukah yang C 2 dan 3, atau yang D 2 dan 4. Nah, kalau kita lihat data yang nomor 1 ini data banyak follower suatu Instagram. Misalnya 7.000 follower, 9.000 follower. Artinya ini berupa angka, maka ini bukan termasuk data yang kualitatif. Nah, kemudian yang kedua, informasi tentang penyebab pencemaran air. Nah, karena di sini katakan informasi, berarti ini berupa kualitatif. Kemudian data suhu udara. Nah, suhu udara itu kan berupa angka, misalnya 35 derajat atau 34 derajat ya kan. Nah, sehingga ini berupa angka, jadi ini bukan data yang kualitatif. Sedangkan yang keempat, data kondisi perekonomian warga. Nah, data kondisi perekonomian warga misalnya warga yang miskin, warga yang sangat miskin, atau warga yang menengah. Nah, jadi ini bukan berupa angka, maka ini tergolong yang kualitatif. Jadi jawabannya yang mana? Jadi yang jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, oke ya. Nah, kemudian yang keempat adalah menyajikan data dalam tabel. Misalnya
contoh data warna favorit dari 27 siswa sebagai berikut. M, B, PP, BHP, kemudian dan seterusnya. Ini ada 27 data warna favorit. Keterangannya M itu adalah merah, K itu adalah kuning, P adalah putih, B adalah biru, dan H adalah hitam. Nah ini kalau kita sajikan dalam bentuk tabel, maka cara menyajikannya bisa seperti ini. Warna favoritnya merah, kuning, putih, biru, hitam. Kemudian banyak siswanya yang merah, berarti ada 1, mana lagi? 2 ya, 3, 4, 5. Berarti yang merah ada 5. Kemudian yang kuning berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, berarti ada 4. Kemudian yang putihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Kemudian yang biru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 juga. Dan yang hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Nah, ini adalah contoh dari cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Gampang ya. Nah, yang keenam, kalau berkaitan dengan menyajikan data dalam diagram batang. Dalam rangka mengikuti Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, SMP Nusa Bangsa mengirimkan 1 kontingen untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Adapun cabang olahraga yang diikuti dan banyak peserta yang dikirim disajikan dalam tabel berikut. Pencaksilat ada 8 peserta, atletik ada 6, renang ada 9 ya, senam ada 10, bulu tangkis ada 5, dan tenis meja ada 7 peserta. Nah ini kalau kita sajikan dalam diagram batangnya maka menjadi seperti ini. Nah ini sumbu yang mendatar atau yang horizontal ini menggambarkan cabang olahraga ya. Jadi ada pencaksilat, atletik, renang, senam, bulu tangkis, dan tenis meja sesuai dari tabel ini. Kemudian yang sumbu yang vertikal itu adalah banyak peserta ya. Jadi misalnya pencaksilat ini kan ada 8 peserta. Berarti pencaksilatnya ini diagram batangnya ini menunjukkan ke angka 8 ini. Kemudian atletik ada 6, berarti atletik ini menunjukkan ke angka 6. Dan seterusnya, renang ada 9. Nah, ini berarti renang nih ke sini. 9 ya di sini ya. Kemudian senam ada 10. Bulu tangkis ada 5 dan tenis meja ada 7 ya. Gampang sekali ya. Lanjut yang keenam, masih menyajikan data dalam diagram batang. Diketahui data hasil panen kedelai suatu daerah seperti ini. Nah, biasanya ada salah satu diagram batang yang masih belum diketahui ininya frekuensinya, atau di sini adalah hasil panennya atau sumbu yang tegaknya belum diketahui berapa. Jadi soalnya seperti ini. Jika hasil panen kelima turun 10% dari hasil panen keempat, maka tentukanlah hasil panen keempat tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ini menunjukkan panen ya. Ini berarti adalah panen ke-1, panen kedua, panen ketiga, panen keempat, dan panen kelima. Nah, panen keempatnya belum diketahui. Sedangkan yang diketahui itu adalah panen kelima. Nah, jadi caranya panen keempat ini kita anggap 100%, sedangkan panen kelima adalah 90%. Kenapa? Karena di sini ada keterangan panen kelima turun 10% dari hasil panen keempat. Sehingga kita bisa menggunakan perbandingan panen keempat dibanding panen kelima, yaitu 100/90. Panen keempatnya belum diketahui dan panen kelimanya 207. Jadi 207-nya bisa kita pindah ruas ya ke sebelah sini, sehingga menjadi X sama dengan 100/90 dikalikan 207. Hasilnya adalah, nah ini bisa kita coret ya dengan ini. Jadi ini 207 bisa kita coret dengan 9. Bisa kita bagi 9, hasilnya adalah 23. Jadi 23 dikali 10 hasilnya adalah 230. Maka terjawablah hasil panen keempat itu adalah 230 kg. Oke ya. Nah, sekarang yang ketujuh nih, menyajikan data dalam diagram lingkaran. Diagram lingkaran berikut menggambarkan hasil panen palawija tahun 2021 di suatu daerah. Jadi seperti ini gambar diagram lingkarannya. Jika hasil panen kedelai sebanyak 200 kuintal,
Maka berapakah total panen palawija tahun 2021 tersebut? Nah, cara menjawabnya di sini karena yang diketahui di sini adalah kedelai sebanyak 200 kuintal, maka kita cari dulu yang mana yang kedelai. Di sini yang kedelai adalah yang warna ini. Berarti yang ini. Maka 72% itu adalah kedelai. Nah, 72% ini mewakili 200 kuintal ya. Kemudian untuk total panen palawija berarti total kesemuanya ini ada berapa? Nah, caranya kita cari satu persatu mulai dari yang ini dulu. Kita mulai dari singkong. Singkong itu adalah yang warna ini, berarti yang 36 derajat. Maka caranya 36 per, nah kedelainya kan 72, jadi 36 derajat per yang diketahui, yaitu 72 derajat dikalikan dengan 200 kuintal. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 36 ya, hasilnya 1/2, jadi 1/2 dikali 200, hasilnya adalah 100 kuintal. Jadi singkong 100 kuintal. Kemudian selanjutnya kacang tanah. Nah, kacang tanah yang ini 54 derajat, berarti 54 per yang diketahui juga yaitu kedelai 72 derajat dikali 200. Nah, ini hasilnya adalah 150 kuintal ya. Kemudian untuk selanjutnya jagung yang warna merah, berarti yang paling besar ini ya, 180 derajat. Maka 180 derajat per 72 derajat dikalikan 200 kuintal, hasilnya adalah 500 kuintal. Dan yang terakhir, yang paling kecil yaitu yang lainnya. Nah, yang ini 18 derajat, berarti 18 derajat per 72 derajat dikalikan 200. Nah, hasilnya adalah 50 kuintal. Nah, total panen ini kita jumlahkan semuanya, yaitu mulai dari kedelai 200 tambah 100 tambah 150 tambah 500 tambah 50. Nah, hasilnya adalah 1000 kuintal. Jadi jawabannya total panen palawija tahun 2021 adalah 1000 kuintal. Oke, gampang ya. Nah, yang terakhir masih dengan diagram lingkaran, tipe soalnya seperti ini. Diagram di bawah ini menunjukkan kegemaran sekelompok anak terhadap pelajaran di sekolah. Ada IPA, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian, jika banyak anak yang gemar bahasa Indonesia ada 18 orang, hitunglah banyak anak yang gemar bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat di sini, persentase 12,5 ini adalah mewakili matematika. Nah, jadi matematikanya 12,5 kita tulis, dan yang 40 ini adalah IPA ya. Nah, kemudian ini ada tanda seperti ini. Ini tanda apa ini? Ini artinya tanda yang siku-siku. Nah, siku-siku berarti kan 90 derajat. Ini apa? Yang merah ini adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu adalah 90 derajat. Kalau kita bikin persentase berarti 90 per satu putaran ya, 360 kalikan 100%. Hasilnya kan ini kita sederhanakan menjadi 1/4. 1/4 kali 100% hasilnya 25%. Jadi bahasa Inggrisnya 25% sebenarnya yang merah ini. Berarti bahasa Indonesianya itu adalah sisanya. Yaitu berapa? 100% ya keseluruhan, dikurangi yang matematika, ditambah IPA, ditambah bahasa Inggris. 12,5 tambah 40 tambah 25. Jadi 100% dikurangi, nah ini kita jumlahkan yaitu 77,5. Sehingga 100 dikurangi 77,5, hasilnya adalah 22,5%. Jadi persentase bahasa Indonesia sudah dapat, tinggal kita akan cari banyak anak yang gemar bahasa Inggris. Nah, di sini persentase bahasa Indonesianya diketahui. Persentase bahasa Inggris juga diketahui 25%. Kemudian jumlah anak yang gemar bahasa Indonesia 18. Nah, maka kita akan menggunakan perbandingan ya untuk mencari banyak anak yang gemar bahasa Inggris. Yaitu bahasa Inggris per bahasa Indonesia sama dengan 25% per 22,5% sama dengan bahasa Inggrisnya yang ditanyakan X, bahasa Indonesianya itu adalah 18 orang sama dengan 25 per 22,5. Jadi di sini 18-nya kita pindah ruas ya, sehingga menjadi X sama dengan
25 per 22,5 kali 18. 25 kali 18, kemudian kita bagi 22,5, itu hasilnya adalah 20. Jadi terjawab, banyak anak yang gemar bahasa Inggris ada 20 orang siswa. Nah, demikianlah tadi penjelasan mengenai soal-soal statistika bagian 1 pada kelas 7 SMP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.